Fungsi fx dan gx adalah fungsi dengan sifat f min x sama dengan fx, g min x sama dengan gx. Jika sisa pembagian x min 1 fx oleh x kuadrat min 2 x min 3 adalah x plus 3 dan sisa pembagian ini adalah ini. Dibaca sendiri ya. Maka sisa pembagian x fx kali gx oleh x kuadrat plus 4x plus 3 adalah berapa? Nah, kita pakai teorema sisa. Ingat ya, kalau ada fx, nah fx kan sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, ini yang kita pakai. Oke, yang pertama di sini ada fx. Oh, masalahnya ini bukan hanya fx, tapi depannya ada ini. Ini adalah yang dibagi gitu ya. Ini yang dibagi. Nah, yang dibagi itu posisinya di sini nih loh. Oke, kita tulis aja. Meskipun depannya ada x min 1-nya. Ikutin aja kita mengalir. Berarti x min 1 kali fx gitu kan. Nah, sama dengan pembagi. Pembaginya ya ini, yang belakang ini. Atau tak kasih warna lain supaya kelihatan beda. Ini pembaginya ya. Dalam hal ini yang atas ini ya ini. Nah, kelihatan ya. X kuadrat min 2x plus min 3. Ditambah sisa. Nah, sisanya tak kasih warna lain lagi supaya selang-seling. Sisanya yang belakang ini ya. X plus 3. Oke. Nggak bingung ya. Dikurung gini juga boleh. Nah, selanjutnya yang kedua dibuat kayak gini juga. Yang gx ya maksudnya. Yang gx kan, nah di sini ada x plus 2. Kakak tulis, kakak kasih space di sini karena ini nanti masih ada lanjutannya gitu. Atau di sini aja ya, nggak bingung ya. X plus 2 gx. Nah, sama dengan pembagi. Pembaginya ya ini, x kuadrat plus 2x min 3. Oh iya, ada yang kelewatan. Apa? Ada hasil baginya. Ini belum kakak tulis, hasil bagi. Ini cuma pembagi aja. Nah, di sini harusnya ada hasil baginya. Yang atas ini ya, sebentar. Kakak ulang lagi. Di sini kan ada x kuadrat min 2x min 3. Nah, di sini ada hx. Nah, gini. Yang sini juga gitu, ada hx, biarin aja. Kita mengalir aja terus. Lanjutnya sisanya x plus 5. Berarti ditambah sisa, ditambah x plus 5 gini. Nah, karena di sini hasil baginya nggak ada ya. Oh ya, kita kembali ke yang pertama karena ini belum selesai. Nah, karena hasil baginya nggak ada, nah, kita harus nyari nilai x supaya ini 0. Nah, karena kalau di sini 0 dikali berapapun hasilnya 0. Oke. Ya, birunya jangan pakai ini ya. Kita pakai biru yang agak terangan aja. Pakai ini aja. Nah, ini bisa difaktorkan kebetulan. Kalau nggak bisa difaktorkan gimana? Ya nggak bisa dikerjakan. Kesusahan ya. Kesusahan ngerjakannya. Bukan nggak bisa tapi kesusahan gitu. Nah, x kuadrat min 2x min 3 kalau difaktorkan x min 3 x plus 1. Nah, ini lainnya sebenarnya tetap dikali hx ini. Agak kecil. Nanti nggak cukup kalau nggak kecil. Ditambah sisa x plus 3. Ya, ini x ya. Nah, gini. Yang depan ini tetap x min 1 kali fx. Selanjutnya kita cari nilai x supaya 0. Nah, supaya di sini nanti 0, supaya dikali hx hasilnya 0, berarti ini dicari nilainya supaya 0. Kemungkinan pertama x min 3 sama dengan 0. Nah, kalau x min 3 sama dengan 0, berarti kan x sama dengan 3. Nah, pada saat x sama dengan 3, nah x-nya tinggal diganti semuanya. X-nya tinggal diganti semuanya dengan 3. Sehingga yang depan ini kalau diganti 3, tinggal 2 ya. 3 min 1 kan 2. Jadi langsung kakak tulis saja. Dapatnya kan 2fx. Nah, yang tengah ini sudah 0. Nah, 0 dikali berapapun hasilnya 0 sama dengan yang belakang ini. X plus 3 berarti 3 tambah 3 6 ya. Nah, ini berarti sama dengan 6 gini. Sehingga kita sudah dapat f. Oh ya, ini juga diganti sekalian yang berada di dalam sini. Diganti dengan berapa? Dengan 3. Nah. Sorry. Masih belum ini. 3 gini. Nah, dari sini kita sudah dapat kalau nilai dari F3 sama dengan 3 ya. 6 per 2 sama dengan 3. Dengan cara yang sama, sekarang X-nya diganti dengan min 1. Kakak tulis di sini aja. Untuk X sama dengan min 1. Maka dapatnya kan min 1, min 1, min 2 ya.
min 2 F min 1 gini kan. Nah ini habis yang di tengah sini, langsung belakang sini min 1 tambah 3 min 2 min 1 tambah 3 ya 2, sehingga F min 1 sama dengan 2 per min 2 min 1. Oke, kita sudah dapat dua persamaan ini. Kita simpan dulu dengan cara yang sama. Kita memperlakukan untuk GX-nya. Nah, ini harus difaktorin dulu. Berapa ini faktornya? X plus 3, X min 1. Oke, yang lainnya tetap. Ini X plus 2 GX dikali HX ditambah sisa. Kakak scroll ke bawah ya. Nah, gini. Dengan cara yang sama, kita cari pembuat nolnya. Yang pertama ini 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Kalau X sama dengan min 3, maka akan kita peroleh ini X-nya. Nah, yang depan ini kalau diganti dengan min 3, X-nya, saya tanda dirapikan. Ini kok jelek sekali. X plus 2 gitu ya. Nah, ini X-nya diganti min 3, dapatnya min 1. Berarti min 1 kali GX gini sama dengan yang tengah sini 0 dikalikan HX ya 0 ya. Oke, kemudian ditambah sisa. Nah, sisanya plusnya nggak perlu ditulis ya. Berarti ini tinggal diganti dengan min 1 tambah 5. Min 1 tambah 5 berarti dapatnya 4. Nah, kita sudah dapat. Oh iya, ada yang kelewatan lagi. Yang mana? Ini X-nya ya. X-nya diganti dengan min 3. Nah, kita sudah dapat G min 3 sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya kita pakai X min 1 sama dengan 0. Artinya X sama dengan 1. Sehingga akan kita peroleh 1 tambah 2. Ya kan, X-nya tak ganti 1. Dapatnya 1 tambah 2, 3. G, X-nya ganti 1 gini. Sama dengan, nah ini 0 ya, yang sini. Karena nanti ini kan 0, dikali berapapun hasilnya ya 0. Gitu ya. Kalau X-nya 1. Sehingga yang depan ini 0, ditambah sisanya. Tambah yang belakang ini, X-nya diganti 1. 1 tambah 5, 6 dapatnya. Nah, kita dapat G1 sama dengan 2 ya, 6 per 3. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada sifatnya. Nah, ini. Sifat apa? F min X sama dengan Fx, G min X sama dengan Gx. Artinya, kalau yang pertama ini F3 sama dengan 3, berarti F min 3 juga sama dengan 3. Ngerti ya? Nah, ini plus, sini min sama. Nah, ini min, ini plus. Jadi bisa tukar-tukar kayak gitu. Demikian pula yang lainnya juga gitu. Berlaku semuanya. Yang bawah sini berarti kita juga bisa menuliskan kalau F1 sama dengan min 1. Yang sini kita juga bisa menuliskan kok Fg ini ya. G min 3 berarti di sini G3 sama dengan negatif 4. Nah, nilainya sama gitu ya. Yang di sini G1 sama dengan 2 berarti G min 1 juga sama dengan 2. Oke, sekarang kita ke pertanyaan. X, Fx, Gx oleh, oke kita tulis dulu. Berarti kan di sini ada X, Fx sama Gx. Nah, di mana pembaginya sama dengan berapa tadi? X kuadrat plus 4x plus 3. Kemudian ada sisanya, ini dikurung aja dulu. Oh ya, ada Hx ini. Hx di sini. Kemudian sisanya. Nah, karena sisanya nggak diketahui, kita misalkan aja sisanya. Karena ini pangkatnya 2, berarti sisanya pasti pangkat 1. Maksimal, X-nya pangkat 1 gitu kan. Berarti kakak misalkan sisanya adalah AX plus B. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin aja. Prosesnya sama, ini tinggal difaktorin. X plus 3 kali X plus 1 kali HX gitu kan. Yang belakang tetap. Nah, prosesnya sama, kita cari nilai X-nya dulu supaya 0. Nah, ini kan harus 0 kan? Karena HX-nya nggak bisa dicari dan nggak perlu dicari. Supaya 0, X plus 3 ini 0 yang pertama, berarti X-nya sama dengan min 3. Maka X-nya tinggal diganti min 3 semua. Dapatnya min 3 kali F min 3 dikali G min 3 gini ya. Sama dengan ini 0 jelas. Yang belakang ini A dikali min 3, berarti min 3A ditambah B. Nah, ini tinggal diganti F min 3 sama G min 3. Nah, F min 3 nilainya 3, G min 3 nilainya min 4.
Jadi 3 sama min 4. Oke, kita substitusikan. Berarti min 3 kali 3 kali min 4. Nah, ini tinggal dikali ya. Ini min 3A ditambah B. Dikalikan 12 kali 3, 36 ya. 36 sama dengan min 3A plus B. Sorry, ternyata ada yang keliru ya. Iya, ini harusnya bukan 4. Tapi 3 ya. Min 3 kurangi 2. Min 3 tambah 5, 2 ini. Berarti ini harusnya min 2 ya. Ini min 2. Ini juga min 2. Oke. Sorry, ini keliru. Berarti G min 3 sama dengan min 2. Oke, kakak edit di sini ya. Ini min 2. Sehingga dapatnya 18. Nah, kita sudah dapat satu persamaan. Yang selanjutnya X plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti X nya sama dengan min 1. Oke, kita substitusikan. X nya diganti dengan min 1. Sehingga dapatnya ya min 1. F min 1 G min 1 sama dengan ini ya. Nggak kelihatan. AX plus B, X nya diganti min 1, berarti ya min A plus B. Nah, F1, G1, F1, F min 1 ya. Nah, ini nilainya. F min 1 sama dengan 1. Sama dengan min 1 ya. Ini. G min 1 sama dengan 2. Berarti min 1 sama 2, kita ingat-ingat. F min 1, ini 2 gini ya. Min A plus B. Oke, kita kalikan 2 ya. 2 sama dengan min A plus B. Selanjutnya tinggal kita eliminasi. Nah, ini kakak taruh bawah sini ya. Atau tak ganti warna supaya ada kelihatan beda. Ini kakak taruh bawah sini. Kita eliminasi B-nya. Karena sudah sama ya, B-nya sama-sama B gitu aja. Nah, kalau ini dieliminasi, dikurangi ya, kok ditambah. Dikurangi, dapatnya kan 2A ya. 2A, 2 min 18, min 16. Nah, ini sudah dapat A-nya. A sama dengan min 8. Tinggal cari B-nya ya. Substitusikan balik ke sini. Sehingga 2 sama dengan 8 plus B ya. B-nya sama dengan min 6. Nah, ini kita sudah dapat nilainya. AX plus B itu yang dicari, min 8 ya kan, yang dicarikan AX plus B atau sisanya ini. Nah, sisanya ini tadi. Nah, ini sudah dapat ini, berarti A nya min 8, X plus B min 6. Nah, ini jawabannya. Nah, ini pilihannya yang B ya. Grafik Z sama dengan 3 pangkat X plus 1 dikurangi 1/9 pangkat X berada di bawah grafik Z sama dengan 3 pangkat X plus 1. Nah, ini karena berada di bawah ya, nilai yang atas ini. Berarti nilainya kurang dari yang berada di bawah sini. Oke, langsung kakak tulis saja. Yang atas yaitu 3 pangkat X plus 1 min 1/9 dipangkatin X kurang dari 3 pangkat X plus 1. Ini bentuknya bertidaksamaan. Nah, berarti salah satu ruas harus kita buat jadi 0. Kita pindah ke kiri aja sekalian. Nah, sekaligus ini kakak sederhanain ya. 3 pangkat X plus 1 bisa ditulis 3 pangkat X dikali 3. Atau 3-nya kakak taruh di depan aja ya. Ini 3 gini. Jadinya kan 3 kali 3 pangkat X. 3-nya ini sebenarnya pangkat 1 gini. Tapi nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Karena pangkat 1 dikurangi 1/9. 1/9 bisa ditulis dalam bentuk 1/3 pangkat 2 dipangkatin X. 3 pangkat X kakak pindah ke kiri, min 3 pangkat X, satunya kakak pindah ke kiri juga, min 1 kurang dari 0. Nah, selanjutnya ini bisa disederhanain lagi. 1/3 pangkat 2 dipangkatin X. Nah, kalau dua-duanya dipangkatin, kok dua-duanya? Kalau bentuknya pecahan, artinya pembilang sama penyebutnya ya dipangkatin dengan X gitu ya. Sehingga akan kita peroleh 1 pangkat X dibagi 3 pangkat 2 dipangkatin X. Selanjutnya ini bisa ditukar ya, 2 sama X-nya. Sehingga akan kita peroleh 3 pangkat X dipangkatin 2.
1 yang pembilang ya, 1 dipangkatin X hasilnya ya tetap 1. Sehingga untuk penyebut kita langsung sederhanain aja, dapatnya kan 1 per 3 pangkat X dipangkatin 2. Selanjutnya yang lainnya tetap ditulis aja, berarti 3 kali 3 pangkat X dikurangi ini tetap ya. 3 pangkat X-nya juga tetap di sini, min 1 kurang dari 0. Selanjutnya kita misalkan. Nah, di sini misal gini. Yang dimisalkan apa? 3 pangkat X dimisalin misalkan P gini. Nah, selanjutnya akan kita peroleh 3 pangkat X-nya diganti dengan P. Jadinya 3P dikurangi 1 per P kuadrat min P min 1 kurang dari 0. Sehingga kalau disederhanakan 3P min P dapatnya 2P min 1 per P kuadrat min 1 kurang dari 0. Kita samakan penyebutnya, dapatnya 2 ya. 2P pangkat 3 dikurangi 1 min P, nah per P kuadrat kurang dari 0. Nah yang atas ini tinggal difaktorkan. Ini kakak tukar ya posisinya, atau kita urutin aja dari yang pangkatnya terbesar ke yang terkecil. Sehingga akan kita peroleh 2P pangkat 3 min P min 1 per P pangkat 2 kurang dari 0. Untuk pembilangnya yaitu 2P pangkat 3 min P min 1 kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya gimana? Kakak tulis saja di sini cara pemfaktorannya. Nah, di sini kita coba kita substitusikan. Biasanya angka-angkanya yang dipakai itu angka-angka bulat yang kecil. 1 min 1, 2 min 2 gitu. Kita cek mulai dari 1. Nah, kalau P-nya sama dengan 1, kita substitusikan ke 2P pangkat 3 min P min 1, maka dapatnya 2 kali 1 pangkat 3 min 1 min 1. Nah, sama dengan 0. Artinya apa? Pada saat P-nya sama dengan 1, disubstitusikan 0, berarti 1 ini adalah nilai P yang memenuhi. Otomatis, karena 1 adalah nilai P yang memenuhi, salah satu faktornya adalah P min 1. Nah, kita tinggal nyari faktor yang lainnya sini. Caranya gimana? Bisa pakai honor, bisa pakai pembagian bersusun. Selanjutnya kita pakai pembagian bersusun aja, yaitu 2P pangkat 3 min P min 1 dibagi dengan P min 1. Nah, 2P pangkat 3 dibagi dengan P, dapatnya kan 2P kuadrat. Nah, ini kita kalikan. 2P kuadrat dikali P dapatnya 2P pangkat 3, 2P kuadrat kali min 1 min 2P pangkat 2. Kita kurangkan. Nah, yang dari atas 2P pangkat 2 nya kan 0. Ini habis ya, sorry belum ditulis. Yang dari atas yang pangkatnya 2 kan 0, ya kan? Gak ada kan? Berarti 0 dikurangi min. Hati-hati di sini. 0 dikurangi min. Jadinya plus. Nah, di sini anak-anak banyak yang keliru kalau pembagian bersusun itu di sini. Sehingga dapatnya ya 2P pangkat 2. Kemudian untuk negatif P sama min 1 tinggal diturunkan. Min P min 1 gini. Selanjutnya 2P kuadrat dibagi P, dapatnya kan plus 2P. Nah, kalau dikalikan ke P min 1, maka akan diperoleh 2P kuadrat min 2P. Oke, kita kurangkan. 2P kuadratnya habis. Negatif P dikurangi min 2P. Dapatnya kan P min 1 ya. Min 1-nya turun gitu kan. P min 1 dibagi P min 1 ya dapatnya 1 plus 1 gini. Nah, ini kan habis. Ini tinggal dikurangkan. Nggak cukup, kakak scroll sedikit. Nah, sehingga kita sudah dapat. Salah satunya ini. Atau pengalinya ini. 2P kuadrat plus 2P plus 1. Kakak tulis di sini ya. 2P kuadrat. Ini nggak cukup ini pasti. Plus 2P plus 1. Oke, kita tulis pemfaktorannya di atas sini ya. Nah, 2P pangkat 3 min P min 1 bisa diganti dengan P min 1 dikali dengan 2P kuadrat plus 2P plus 1 per P kuadrat kurang dari 0. Dan di sini selanjutnya karena bentuknya bertidaksamaan, maka kita harus selesaikan dengan cara cari pembuat nolnya. Yang dari pembilang
Yang pertama kan P-1 sama dengan 0. Sehingga P-nya sama dengan 0. Kalau P sama dengan 0, sama dengan 1 ya. Yang kedua, ini 2P kuadrat plus 2P plus 1. Sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini cari pembuat nolnya. Kalau nggak bisa difaktorkan ya pakai rumus ABC. Ternyata kalau pakai rumus ABC, hasilnya akar negatif atau imajiner. Berarti ini definite. Definite itu artinya ini ya selalu bernilai plus aja atau selalu bernilai min aja. Yang mana kalau misalkan digambar, misalkan ini sebuah fungsi Y sama dengan gitu. Kalau digambar dalam diagram kartesius ya letaknya berada di atas sumbu X gini atau berada di bawah sumbu X ini. Nah, selalu positif atau selalu negatif. Taunya dari mana? Substitusikan aja angkanya. Oh ya, yang pertama dilihat D-nya. Nah, D-nya kan ini kurang dari 0 kan? D kan B kuadrat min 4 AC. Nah, ini kurang dari 0. Yaitu B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2, C-nya 1. Sorry, B-nya bukan 4 ya. Tapi B-nya 2 ya. 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 1. Berarti dapatnya min 4. Nah, ini D-nya kurang dari 0. Atau D-nya negatif gitu kan. Nah, artinya ini definite. Definite apa? Definite positif atau negatif? Kita cek. Masukkan angka, terserah angkanya berapa saja. Misalkan 0. Nah, dapatnya kan 1. 1 kan positif. Atau 10, masukin sini. Nah, hasilnya juga pasti positif. Artinya ini definite positif. Artinya P-nya berapapun, kalau disubstitusikan ke fungsi 2P kuadrat plus 2P plus 1, hasilnya sudah pasti positif, sehingga nggak ada pembuat nolnya. Dan kemudian untuk penyebutnya, nah untuk menyebutkan P tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita buat garis bilangan, yang mana yang jadi pembatas adalah 0 sama 1. Lebih dari 1, substitusikan ke sini. Hasilnya pasti plus. Di antara 0 sama 1, hasilnya pasti min. Di antara 0 ke kiri, hasilnya pasti min. Bisa dicek ya. Nah, ini agak aneh, kenapa? Karena dari min ke min sendiri. Nah, itu bisa dicek pakai angka. Atau kalau sudah terbiasa, lihat ini. P kan P sama dengan 0 kan ngambilnya dari bawah. Ini kuadrat atau pangkatnya genap. Nah, kalau pangkatnya genap, nyebrang. Nah, 0 ini kan dapatnya tadi yang jadi pembatas, nyebrang jadinya tetap gitu. Beda dengan 1. Kalau 1 kan ngambilnya dari P min 1. Ya kan? P min 1 kan cuma 1 ini aja. Ganjil. Nah, kalau ganjil berubah. Nah, 1 ini nyebrang. Nah, berubah gitu. Itu untuk pertidaksamaan, untuk review sedikit aja ya. Oke, yang dipakai yang mana? Yang minus. Berarti yang dipakai itu yang sini. Ini kan kurang dari 0 kan? Berarti yang minus. Berarti yang dipakai di kirinya. Nah, gini ada pembatas. Kemudian ke sini lagi. Nah, ini penyelesaiannya. Untuk nilai P. Oke, kita tulis sekarang. Berarti P-nya kurang dari 0. Atau P lebih dari 0 kurang dari 1. Yang jadi masalah, yang ditanyakan bukan P. Karena P ini tadi cuma pemisalan. Ya kan? P kan tadi apa? 3 pangkat X kan? Dan yang ditanyakan adalah nilai X yang memenuhi. Dilihat di sini. Nah, X semua pilihannya. Oke, sekarang P-nya kita ganti dengan 3 pangkat X. Berarti ini 3 pangkat X kurang dari 0. Ini berarti 3 pangkat X kurang dari 1. Lebih dari 0. Oke, kita harus selesaikan satu persatu lagi. 3 pangkat X kurang dari 0. Nah, masalahnya, ini kan harus dibuat sama. Ini 3 pangkat X. Di sini juga jadikan 3 pangkat. 3 pangkat berapa yang hasilnya 0? Nggak ada, ya kan? Nah, karena nggak ada, ya nggak ada nilai X yang memenuhi. Nah, jadi di sini nggak ada nilai X yang memenuhi. Gitu. Bisa dicek. 3 pangkat berapa yang hasilnya negatif? Nggak ada kan? 3 dipangkatin negatif sekalipun. Misalkan min 1000. Hasilnya positif nanti. Ini kan bisa dirubah dalam bentuk 1 per 3 pangkat 1000. Nah, 3 pangkat 1000 positif. 1 per positif, pasti positif. Kayak gitu. Oke, jadi nggak ada nilai X yang memenuhi
untuk 3 pangkat X kurang dari 0. Oke, nggak ada nilai X ya. Atau ditulis aja, jangan disilang gini ya. Himpunan kosong penyelesaiannya, tidak ada yang memenuhi gitu ya. Nah, dari sini selanjutnya 3 pangkat X lebih dari 0 kurang dari 1. Untuk yang lebih dari 0, ini kan diselesaikan sendiri-sendiri kan. Berarti yang pertama kan 3 pangkat X lebih dari 0. Nanti diselesaikan, hasilnya diiriskan dengan 3 pangkat X kurang dari 1. Oh, kalau ini kan 3 pangkat X lebih dari 0. Artinya ya semua bilangan real memenuhi untuk yang pertama. Karena 3 dipangkatin X hasilnya pasti positif, pasti lebih dari 0. Gitu kan? Sehingga untuk yang pertama 3 pangkat X lebih dari 0 semua bilangan real. Ya ini tak ganti warna ya supaya nanti kelihatan beda. Yang selanjutnya kan ini 3 pangkat X kurang dari 1. Nah, untuk 3 pangkat X kurang dari 1 sendiri bisa ditulis dalam bentuk 3 pangkat 0 gini kan. Nah, berarti X kurang dari 0. Kalau digambar ya kayak gini. Di sini 0 kurang dari, berarti letaknya di kirinya sini. Nah, gini. Hasilnya ini diiriskan. Oke, kita irisin. Nah, irisannya yang mana? Yang sini nih kan? Ke kiri. Yang sama-sama ada diiriskan itu. Nah, ini irisannya. Berarti nilai X yang memenuhi ya X kurang dari 0. Oke, kita cek pilihannya untuk X kurang dari 0. Nah, jawabannya yang C ya. Limit X mendekati 0 akar 2X kuadrat plus 1 min 1 dibagi akar 3 sin pangkat 5X plus X pangkat 4. Nah, di sini limit, berarti kita harus cek dulu. Kalau untuk X sama dengan 0, kita substitusikan, dapatnya kan untuk membilang 2 kali 0 plus 1. Akar 1 min 1. 0 ya. Penyebutnya juga 0. Nah, 0 per 0 ternyata hasilnya. Karena hasilnya 0 per 0 ini termasuk limit tak tentu. Nah, karena 0 per 0 limit tak tentu ya nggak bisa langsung disubstitusikan kayak sini. Kita akar nggak bisa diakar ini ya. Atau difaktorkan nggak bisa difaktorkan ya. Berarti kita harus kalikan dengan sekawan. Kita coba dulu ya. Untuk limit X mendekati 0 kita kalikan sekawan. Sekawannya yang mana? Pembilang. Sehingga akan kita peroleh, kakak tulis dulu soalnya. 2 pangkat 2x kuadrat plus 1 min 1 berakar 3 sin pangkat 5x plus pangkat x pangkat 4 dikali sekawannya pembilang, berarti ya akar dari 2x pangkat 2 plus 1 plus 1 gini. Untuk penyebutnya juga sama, berarti harus dikali juga 2x kuadrat plus 1 plus 1. Ini dikurung gini ya sebenarnya. Nah, selanjutnya dikalikan. Untuk membilang karena dikali akarnya, berarti dapatnya 2x kuadrat plus 1 akar kan, dikali dengan akar 2x kuadrat plus 1, dapatnya kan akarnya hilang, 2x kuadrat plus 1. Kemudian karena sekawannya ya tinggal yang belakang ini, min 1 dikali dengan 1 ya, dapatnya min 1 gini. Nah, untuk penyebutnya karena ini bukan sekawannya, jadi biarin aja dalam bentuk perkalian, yaitu akar dari 3 sin pangkat 5x ditambah x pangkat 4 dikali akar dari 2x kuadrat plus 1 plus 1. Selanjutnya ini bisa disederhanakan. Nah, sekarang kalau x-nya kita substitusikan, dapatnya tetap ya 0 per 0. Yang mana yang menyebabkan 0 itu ini sama sini. Nah, kita harus ngakalin lagi kayak gini. Kira-kira diapakan? Ini sama-sama dikali dengan 1 per x kuadrat. Nah, yang atas kakak kali dengan 1 per x kuadrat. Nanti kan hasilnya kan tinggal 2. Yang bawah juga gitu. Kita kali dengan 1 per x kuadrat. Oke, sekarang kita hitung. Berarti dapatnya kan 2 dibagi. Nah, yang bawah 1 per x kuadrat masuk ke dalam tanda akar ya. Sehingga akan kita peroleh 3 sin pangkat 5x
ditambah X pangkat 4. Nah ini 1 per X pangkat 2 kita kalikan dengan yang depan aja sini. Kenapa? Karena yang belakang ini kalau disubstitusikan X sama dengan 0, ini hasilnya bukan sama dengan 0. Oke, kakak ulang lagi ya. Untuk X pangkat 2 dikaliin dengan yang depan aja. Karena depan ini tadi yang menyebabkan 0 gitu aja. Nah yang belakang ya nggak perlu dikali ya, karena perkalian kayak gini kan cukup salah satu aja yang diuraikan. Kalau dikalikan dengan 3 sin pangkat 5x plus x pangkat 4, ini masuk ke dalam tanda akar, sehingga dapatnya kan per x pangkat 4 gini. Nah untuk yang belakang ini tetap akar 2x kuadrat plus 1 plus 1 gini. Oh ya, jangan lupa di sini ada limit x mendekati 0. Oke, kita tinggal bagi aja. Maka akan kita peroleh x mendekati 0 yang pembilang tetap 2 gini. Dibagi. Nah, ini kita pisah ya. Kalau dipisah, ngerti ya maksudnya dipisah? Dapatnya kan 3 sin pangkat 5x per x pangkat 4 ditambah x pangkat 4 per x pangkat 4. Kayak gini, sehingga x pangkat 4 per x pangkat 4 nanti hasilnya 1 ya. Kemudian ini bisa dipisah lagi, 3 kali sin pangkat 4 x per x pangkat 4 dikali sin x. Nah ditambah x pangkat 4 per x pangkat 4 sama dengan 1. Oke, langsung aja kakak tulis di sini dalam bentuk ini ya, yang sudah diuraikan kayak gini. 3 sin pangkat 4x per x pangkat 4 dikali sin x ditambah 1. Nah untuk yang belakang ini tetap kakak tulis lagi di sini, akar dari 2x pangkat 2 plus 1 plus 1. Selanjutnya ini tinggal kita selesaikan. Kakak taruh bawah sini ya. Ini langsung aja untuk limit x mendekati 0. Nah ini kita substitusikan 0-nya. Tapi sebelumnya ini harus diselesaikan dulu yang bisa dihitung limitnya. Berarti dapatnya kan 2 per, untuk sin pangkat 4, sin pangkat 4x per x pangkat 4, ini kan 1 hasilnya, limitnya. Oke, sehingga ini ya tinggal 3 akar 3 gitu ya, dikali sin x. Nah sin x kalau x-nya ini diganti dengan 0, hasilnya kan 0 juga. Nah yang lainnya tetap plus 1 dikali dengan akar 2 0 kuadrat plus 1 plus 1. Nah ini tinggal dihitung. Selanjutnya tinggal dihitung. Nah untuk pembilangnya kan 2 gini ya, dibagi untuk menyebutnya 3 kali 0 0 ditambah 1 di akar 1 ya hasilnya. 1 dikali dalam kurung, nah ini yang belakang ini, 2 kali 0 ditambah 1. Ini tadi 0 ya, 0 kuadrat ini ya, 0 kuadrat gini ya. 2 kali 0 kuadrat 0 tambah 1 kan dapatnya 1. Kemudian ditambah 1 dapatnya 2. Berarti 1 tambah 1 gini kan. Sehingga kalau dihitung ya hasilnya 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. Kita cek pilihannya. Untuk hasilnya sama dengan 1. Ada ya, yang E ya. Misalkan AN adalah barisan geometri yang memenuhi sistem A2 ditambah A5 dikurangi A4 sama dengan 10. A3 ditambah A6 dikurangi A5 sama dengan 20. Nilai dari A2 sama dengan berapa? Nah, hati-hati dengan simbol di sini. AN yang dimaksud di sini, ini sama dengan yang apabila kita pakai, seringkali pakainya UN. Nah, ini sama dengan suku ke N gitu kan? Atau kita biasanya pakainya UN. Nah, cuma di sini simbol yang dipakai A, jadinya AN gitu. Ingat UN dalam barisan geometri, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. A dikali R pangkat N-1. Dimana A di sini yang dimaksud A ini. Nah, ini suku yang pertama ya. Sehingga karena di sini simbolnya pakai AN gitu ya, AN ini ya. Maka AN ya sama dengan
A kali R pangkat N-1. Oke, di sini ada A2, berarti A2 sama dengan A kali R pangkat 2-1. Sehingga dapatnya AR. Ini -1 ya, nggak kelihatan minnya. Sorry, kakak perjelas dulu. 2-1. Sehingga dapatnya A2 sama dengan AR. Kemudian ada A5. Dengan cara yang sama, A5 sama dengan A kali R pangkat 5-1. Sehingga dapatnya A5 sama dengan AR pangkat 4. Dengan cara yang sama, berarti kalau ada A4 sama dengan AR pangkat 4-1. 3. Langsung aja ya. Kalau ada A2 juga gitu. Berarti A kali R pangkat 2-1. Berarti 1. Ya. Atau ditulis AR gitu aja nggak apa-apa. Iya, di sini tadi udah ya. Sama persis. Oke, nggak masalah. A6 juga gitu ya. A6 ini kakak tulis di sini, berarti kalau ada A6 berarti langsung aja AR pangkat 6-1, 5. A5 sudah ada ini. Nah, ini yang akan kita pakai. Oke, untuk A2 plus A5 min A4 sama dengan 10 yang atas ini ya. Langsung kita ganti aja. A2 diganti dengan AR ditambah A5 berarti AR pangkat 4 dikurangi A4 berarti AR pangkat 3 sama dengan 10. Untuk persamaan yang kedua A3 berarti tinggal diganti dengan AR kuadrat ditambah A6. A6 berarti diganti dengan AR pangkat 5 dikurangi A5. A5 berarti diganti dengan AR pangkat 4 sama dengan 20. Nah, kalau kerja soal kayak gini kita butuh kreativitas. Perhatikan di sini. Untuk persamaan yang pertama, AR bisa difaktorkan. Sehingga kalau AR difaktorkan, dapatnya AR dikali 1 ya. Karena ini sudah difaktorkan, berarti tinggal 1. Ditambah, untuk AR pangkat 4, AR-nya sudah difaktorkan. Sehingga tinggal R pangkat 3. R ya, kok 1? R pangkat 3. Dikurangi AR pangkat 3. AR-nya sudah difaktorkan sehingga tinggal R pangkat 2 sama dengan 0. 10 ya, kok 0. Untuk selanjutnya AR kuadrat kita faktorkan, maka akan kita peroleh AR kuadrat dikali dengan 1. Ini ya, sudah difaktorin tinggal 1. Ditambah untuk AR pangkat 5-nya, AR kuadrat sudah difaktorin sehingga tinggal R pangkat 3. 1 ditambah R pangkat 3 dikurangi AR pangkat 4, AR kuadrat sudah difaktorin sehingga tinggal R pangkat 2 sama dengan 20. Nah, ini kalau diperhatikan ada yang sama. Yang mana yang sama? Yang belakang ini sama persis, sehingga tinggal kita bagi, kita coret-coret gitu. Yang besar yang sama dengan 20 kakak taruh atas ya. Berarti kan AR kuadrat dikali 1 plus R pangkat 3 min R kuadrat, yang mana ini nanti sama dengan 20 gini, dibagi yang sama dengan 10, yaitu AR kali 1 plus R pangkat 3 min R kuadrat sama dengan 10. Nah, ini tinggal dicoret. Ini hilang. Oh, A-nya ikut hilang. R kuadrat dibagi R tinggal R ya. Sama dengan 20 per 10. Dapatnya 2. Nah, kita sudah dapat rasionya 2. Yang ditanyakan adalah A2. Ini ya, A2. Yang mana A2 tadi sama dengan AR. Nah, kita sudah dapat A-nya. Tinggal nyari R-nya. Caranya gimana? Tinggal disubstitusikan. Substitusinya kemana? Terserah. Bisa ke yang sama dengan 10 ini. Bisa ke yang sama dengan 20. Kita cari yang mudah aja ya. Ke yang sama dengan 10 aja. R-nya 2. Tinggal kita ganti. Sehingga dapatnya ini ya, kakak substitusikan ke sini. Nah, R-nya diganti. Sehingga dapatnya kan A, ini yang akan dicari, R-nya 2 dikali 2 gini, dikali 1 ditambah R pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 min R kuadrat 2 pangkat 2 sama dengan 10. Kita hitung, A kali 2 kali 1 tambah 8 dikurangi 4, 5 ya, sama dengan 10. 2 kali 5 10, berarti 10A sama dengan 10. Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 2.
Nah, kita substitusikan ke yang dicari ini, yaitu A2. Kakak tulis di sini ya. Ini A2. A2 sama dengan AR. A-nya tadi ketemu 1, R-nya ketemu 2. Nah, dapatnya A2 sama dengan 2. Nah, ini jawabannya. Pilihannya yang E. Misalkan fx sama dengan A akar X ditambah B per akar X mempunyai titik belok di 4,13, nilai A plus B sama dengan berapa? Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah titik belok. Nah, titik belok itu apa sih? Misalkan ini ada sebuah kurva gini. Nah, titik beloknya di mana? Titik belok itu perubahan dari kecekungan. Nah, ini kan cekung kemana ini? Cekung ke bawah ya, kayak gini. Ini melengkung cekung ke bawah. Nah, kira-kira pada saat sampai di sini, kira-kira di sini ya. Nah, ini berubah jadi cekung ke atas. Nah, ini namanya titik belok. Di sini nih kira-kira. Kalau puncak-puncaknya, namanya apa ini? Ini stasioner. Puncak-puncaknya ini. Kakak tulis di sini ya. Ini namanya titik belok. Yang mana titik belok sendiri itu cara nyarinya dengan menggunakan turunan kedua. F double aksen sama dengan 0. Sedangkan satunya yang kayak gini tadi, puncak-puncaknya ini namanya titik stasioner. Yang mana cara mencarinya dengan menggunakan turunan pertama atau F aksen sama dengan 0. Selanjutnya di soal diketahui kalau titik beloknya di 4,13. Artinya 4,13 adalah titik yang dilalui kurva fx. Sehingga 4,13 tinggal kita substitusikan, di mana x-nya 4, y-nya 13. Y-nya langsung kita ganti dengan 13 atau fx-nya sama dengan A kali akar x berarti akar 4 ditambah B per akar X berarti B per akar 4. Kita sederhanakan, 13 sama dengan A kali 2 atau langsung aja kita tulis 2A ditambah B per 2. Oke, kita samakan penyebutnya, kita kali 2 semua sehingga akan kita peroleh 26 sama dengan 4A plus B. Kita sudah dapat satu persamaan. Ini misalkan persamaan ke-1 gini. Selanjutnya kita harus menyederhanakan, harus ini pakai titik beloknya ini. Nah, seperti yang kita ketahui kalau titik belok itu menggunakan turunan kedua atau F double aksen, otomatis kita harus menurunkan fx. Kakak tulis di sini ya. Fx sama dengan A akar X berarti A kali X pangkat setengah ditambah B X pangkat min setengah. Turunan pertamanya F aksen X sama dengan setengah A X pangkat min setengah gini ditambah minus ya, min setengah B X pangkat min 3 per 2. Kemudian ini harus kita turunin lagi, F double aksen gini. Kalau diturunkan lagi dapatnya kan min 1/4 A X pangkat min 3 per 2 ditambah 3 per 4 ya, B X pangkat min 5 per 2. Nah, ini kita sederhanakan, dapatnya min A per yang bawah ini 4 tetap X pangkat 3 per 2 ditambah 3 per 4. Ini yang atas B gini ya, X pangkat 5 per 2 ya, X pangkat min 5 per 2 kita taruh bawah, dapatnya X pangkat 5 per 2. Kita sederhanakan lagi. Nah, ini kalau disederhanakan, min A per 4 X pangkat 3 per 2 dirubah dalam bentuk akar aja, dapatnya X akar X ditambah 3B per 4 X pangkat 5 per 2 kalau dirubah dalam bentuk akar dapatnya X kuadrat kali akar X. Ini F double aksen. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau X double aksen atau turunan keduanya harus sama dengan 0 pada saat melalui titik belok gitu kan. Dan ini diketahui titik beloknya 4,13. Nah, berarti F double aksen tinggal diganti dengan 0. Nah, X-nya diisi dengan titik yang dilalui tadi, yaitu X-nya 4.
Sekarang X-nya kita ganti dengan 4, maka akan kita peroleh 4 kali 4 dikali akar 4 ditambah 3B per 4 kali 4 kuadrat kali akar 4. Oke, kita sederhanakan. 16 kali 2, 32 ya. Ditambah 3B 4 kali, oh ya yang belakang ini juga gitu ya, 16 kali 2 juga, berarti 32. Oke, kita tulis saja 4 kali 32 gini. Selanjutnya negatif A per 32 kita pindah ke kiri, dapatnya ya A per 32 sama dengan 3B per 4 kali 32. 32 ini bisa kita coret, sehingga kita sudah dapat A nya dalam bentuk B, yaitu A sama dengan 3 per 4B. Nah, kita sudah dapat ini persamaan yang kedua, katakanlah. Nah, yang pertama tadi 26 sama dengan 4A plus B, ini kakak tulis aja di sini. 26 sama dengan 4A plus B. Selanjutnya tinggal kita substitusikan, A-nya diganti dengan 3 per 4, ya. Disubstitusikan ke sini. Sehingga akan kita peroleh 26 sama dengan 4 kali 3 per 4B ditambah B. 4-nya tinggal disederhanakan. Nah, ini tinggal dihitung aja, dapatnya 4B sama dengan 26. B-nya sama dengan 26 per 4. Kita tinggal nyari A-nya, disubstitusikan balik. Maka A sama dengan 3 per 4 kali B, berarti B-nya diganti 26 per 4. Nah, ini kita sudah dapat A-nya sama dengan, iya harusnya ini tadi disederhanakan dulu ya. Ini kalau disederhanakan dapatnya kan 13 per 2, ini B-nya. Ini juga gitu, ini dapatnya 13 per 2. Ini 13, sini 2. Sehingga ini kalau dihitung dapatnya 39 per 8. Yang ditanyakan A ditambah B. Oke, kita jumlahkan A plus B. A-nya 39 per 8 ditambah B 13 per 2, kita samakan penyebutnya, kali 4 per 4, sehingga dapatnya 39 per 8 ditambah 52 per 8, 91 per 8. Nah, ini hasilnya, A tambah B sama dengan 91 per 8. Yang A ya jawabannya.